Bab 1793. Saya sudah melakukan penelitian tentang mereka, jadi jangan khawatir. Seth berkata sambil tersenyum. Gordon tidak mengetahui dengan jelas mengapa grup Hugis akan berinvestasi begitu banyak di Mustika Ratu Group. Namun, karena Mustika Ratu Group berasal dari kota kecil kemungkinannya perusahaan tersebut didukung oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Baik Seth dan Joel berpikiran sama. Joel mengetahui betapa efektifnya produk Mustika Ratu Group dan berasumsi bahwa investasi tersebut hanyalah hasil dari Darius yang melihat potensi di Mustika Ratu Group. Beraninya bisnis kecil asing mencoba mencari tempat di pasar wilayah selatan. Mereka harus mempelajari tempatnya. Joel mengejek dan menyipitkan matanya dengan kejam, tekadnya untuk menghancurkan penguatan Mustika Ratu Group. Sepupu, apa yang akan kamu lakukan? Seth pun bertanya. Produk-produk Mustika Ratu Group bekerja secara ajaib dan jika kita dapat membeli perusahaan tersebut, maka Hilton Corporation akan mendapatkan keunggulan, kata Joel, matanya berbinar penuh semangat. Meskipun Hilton Corporation adalah kepala industri kosmetik wilayah selatan, ada 5 wilayah di Yanbei. Karena Hilton Corporation mempunyai pengaruh yang kecil di wilayah lain, maka kekuasaannya secara umum juga kecil. Dengan kemunculan Mustika Ratu Group, peluang mereka pun datang. Karena Mustika Ratu Group menawarkan produk yang jauh lebih baik daripada merek termewah sekalipun, dan hampir tidak ada saingan dalam hal kualitas. Jika Hilton Corporation dapat mengambil alih Mustika Ratu Group, mereka akan dapat dengan cepat menyusup ke pasar di wilayah lain dan perlahan-lahan menjadi pemimpin industri kosmetik di seluruh Yanbei, memberi mereka kekayaan dan status yang tak terbayangkan. Itu ide yang bagus, hanya saja Mustika Ratu Group menyimpan potensi yang besar, dan menurutku mereka tidak akan setuju untuk menjual perusahaannya, ucap Seth dengan santai. Mustika Ratu Group adalah bisnis kecil dari kota kecil di luar wilayah selatan. Mereka akan menjual perusahaannya kepada kita, mau tidak mau. Joel pun mencibir. Bagaimanapun keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan. Reputasi penting bagi keluarga Anda dan memaksa mereka menjual perusahaan kepada Anda mungkin akan mempengaruhi reputasi keluarga Anda, kata Seth sambil berpikir. Ya, itu bagian yang sulit. Joel terdiam. Bagaimana dengan ini? Serahkan padaku sepupu, aku akan mengambil alih Mustika Ratu Group dan menyerahkannya kepada keluarga Hilton. Seth menawarkan. Baiklah kalau begitu, aku serahkan pembelian Mustika Ratu Group kepadamu. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Kamu mendapat dukungan penuh dariku. Joel berkata sambil setuju bahwa ini adalah solusi yang mungkin untuk mengatasi kekhawatirannya. Dengan begitu, keluarga Hilton tidak perlu terlibat dan pada saat yang sama akan memperoleh Mustika Ratu Group. Ini hanya bisnis kecil-kecilan, mudah sekali. Jangan khawatir sepupu, aku tidak akan mengecewakanmu, Seth berjanji. Keduanya bertukar pandangan penuh pengertian dan tertawa arogan, seolah-olah mereka sudah mengendalikan Mustika Ratu Group. Bab 1794. Di luar gerbang gedung Mustika Ratu Group, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti dan begitu pintu terbuka, Seth melangkah keluar dengan puas bersama 2 pengawalnya. Tolong berhenti di situ. Bolehkah aku tahu apa urusanmu di sini? 2 penjaga keamanan menghentikan Seth begitu dia berjalan melewati gerbang. Saya ingin bertemu dengan ketua Anda, bahwa saya menemuinya sekarang juga. Seth memerintahkan dengan arogan. Maaf tuan, tapi ketua kami tidak ada di kantor hari ini. Para penjaga tahu bahwa Seth adalah seorang yang berstatus tinggi dan tidak berani melanggarnya. Jadi mereka mengatakan yang sebenarnya. Ketua Anda tidak ada di kantor, bagaimana dengan presiden Anda? Seth pun terkejut. Nona Lestari ada di sini, mohon tunggu sebentar, kami akan memberitahu dia tentang kunjungan Anda, kata penjaga dengan hormat. Tunggu, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, minggir. Seth mengejek dan melepaskan energi aslinya pada para penjaga. Bem, para penjaga keamanan adalah orang-orang biasa yang dikerumuni oleh energi sebelum mereka dapat bereaksi. Mereka langsung dibanting ke dinding di belakang mereka dan jatuh ke tanah dengan darah mengalir di kepala mereka. Seth mengabaikan mereka dan melangkah masuk dengan pengawalnya. Siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Kamu pikir kamu ini siapa?
Saat itu, raungan kemarahan bergema di udara. Seorang pria parubaya yang bertubuh jakung bergegas menghampiri dua pria muda. Itu adalah salah satu dari 4 macan di Jogja, namanya Masun. Masun adalah bawahan pertama yang diambil Iwan di bawah sayapnya, dan setelah Iwan melenyapkan semua musuhnya untuk mendirikan perusahaan Busnadi, Masun secara resmi dipekerjakan. Mustika Ratu Group berkembang pesat di wilayah selatan baru-baru ini, mengingat kurangnya tenaga di Departemen Keamanan. Iwan lalu mengatur beberapa praktisi bela diri di Iwan Enterprise untuk menjaga Mustika Ratu Group, dan Masun adalah salah satu dari banyak orang yang dipindahkan ke wilayah selatan. Masun memulai pelatihan dengan metode Dispel Demon, sebuah metode kekuatan tingkat lanjut. Dengan kerja keras dan bantuan pil pemeliharaan energi, Masun akhirnya telah mencapai di tahap menengah alam Gana. Dua pemuda yang bersamanya adalah dua dari sedikit praktisi bela diri yang direkrut Iwan untuk grup Bio Farma, dan keduanya juga berada di alam Gana. Meskipun kekuatan mereka dianggap biasa-biasa saja di wilayah selatan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali dan akan cukup ketika menangani preman biasa. Bab 1795. Siapa kamu? Kenapa kamu memukuli penjaga kami dan menerobos masuk ke sini? Masun meraung dan menghentikan Seth dan dua pria lainnya. Kamu berada di Indonesia ya, dan kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara denganku. Seth mengejek dan menoleh ke pengawalnya. Farhan, aku serahkan orang-orang ini padamu. Jauhkan mereka. Ya, Farhan pun berkata sebelum melangkah maju dan menerjang ke arah Masun. Bagaimana beraninya kamu? Masun sangat marah. Seth tidak hanya menerobos masuk ke Mustika Ratu Group, tapi Seth juga melakukan kekerasan tanpa alasan. Di tengah kemarahannya, Masun menyadari bahwa Farhan jauh lebih kuat daripada dirinya dan segera bergabung dengan dua pria lainnya untuk menghalau Farhan. Namun, dia meremehkan kekuatan praktisi bela diri di wilayah selatan, dan Farhan telah lama mencapai di tahap akhir alam Gana. Bam. Farhan melancarkan serangan demi serangan, tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk melawan, dan tak lama kemudian mereka semua diterbangkan. Masun dan dua lainnya memuntahkan darah dari mulut mereka dan langsung kehilangan kemampuan bertarung. Benar saja, sebuah perusahaan kecil dari kota Jogja, kamu sama bergunanya dengan sampah. Seth meludahi Masun dengan nada menghina. Setelah menyaksikan betapa lemahnya para penjaga, Seth membenarkan keyakinan bahwa Mustika Ratu Group hanyalah sebuah bisnis kecil dan menjadi semakin arogan. Seth mengabaikan ketiganya dan berjalan menuju kantor dengan angkuh bersama pengawalnya. Dasar brengsek, Masun sangat marah ketika dia melihat mereka menghilang di kejauhan. Masun segera tersadar dan mengambil ponselnya untuk menelpon Iwan, memberitahunya tentang situasi saat ini. Sementara itu, Iwan sedang dalam perjalanan menuju kantor. Grup Mustika Ratu tumbuh dan setiap aspek bisnis menjadi stabil, sehingga Iwan mengalihkan fokusnya ke grup Bio Farma. Iwan kadang-kadang mampir ke grup Bio Farma atau Salim Corporation, dengan harapan keluarga Salim akan segera mengumpulkan semua bahan yang Iwan butuhkan, sehingga Iwan bisa memulai produksi pil alkimia berikutnya untuk upaya penjualan berikutnya. Pagi itu Iwan pergi ke grup Bio Farma bersama Yuni, tetapi karena persediaan jamu terbatas, tidak banyak yang bisa Iwan lakukan. Setelah berkeliling di kantor, Iwan pergi dan berkendara menuju Mustika Ratu Group hanya untuk menerima telepon dari Masun, memberitahukan kepadanya bahwa ada penyusup di Mustika Ratu Group. Karena terkejut, Iwan segera menginjak pedal gas dan bergegas menuju grup Mustika Ratu.